welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise for you deserve. If I sing with everything,
Come on, let's celebrate the Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, hands up. To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory
Katakan sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. katakan sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat Dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia. katakan Dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. katakan sungguh indah, Sungguh indah. ku percaya akan Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan. Pergi, Kau selalu hadir. Kau selalu hadir. Yes Lord. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus.
sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya udah cukup liburan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. So, persiapkan diri kita, our notes, dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, sertai kami agar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So hari ini kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Dan hari ini kita mau bahas tentang doa. What is prayer? Most of us, kalau kita dengar kata doa, kita punya pemikirannya mungkin, oh doa itu adalah kita minta sesuatu sama Tuhan. Kita minta diberkati, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta kesehatan, kita minta barang yang kita mau. So, ya udah doa aja. Doa sama Tuhan, minta ini, minta itu, minta apa yang kita butuhkan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar kalau doa itu bukan cuma sekedar minta, tapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadinya kita akan belajar detail hari ini bagaimana doa itu menjadi suatu gaya hidup di mana kita berkomunikasi sama Tuhan bukan hanya waktu minta sesuatu, tapi ada hal-hal lain kita bisa lakukan dalam doa kita. Philippians 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation. So highlight these words. In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Jadi ada sesuatu hal yang firman Tuhan ajarkan untuk kita bisa lakukan di segala situasi, yaitu adalah berdoa. Berdoa itu bukan cuma minta, tapi berdoa itu ada waktu kita mendengar Tuhan dan kita juga berbicara pada Tuhan. So it's like communication. Waktu kita dengan orang sekitar kita, komunikasi adalah kita ngomong, dia dengerin, dia ngomong, kita dengerin, kita nanya sesuatu, tunggu jawaban dia ngomong, kita bisa terima jawabannya dan bisa okay. So pray to God is like that. It's not just one communication. Bukan cuma kita ngomong, habis itu udah. Tapi ada saatnya kita bisa mendengar daripada Tuhan. So it's a communication. Pray is about talking to God and listening to God. It's a communication. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Bagaimana sih cara kita berdoa kepada Tuhan? Ada panduannya untuk kita bisa berdoa dan kita bisa kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat ya teman-teman ya, doa itu bukan cuma karena kita minta sama Tuhan. Tapi doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Listen, kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, pasti karena kita mau sama mereka. Bukan cuma karena kita pengen ada sesuatu dari dia, cuma karena pengen sesuatu yang kita bisa ambil dari dia, atau sesuatu yang bisa kita nikmatin, tapi actually we enjoy the person. So, waktu kita berdoa pada Tuhan, enjoy God. Kita perlu untuk bisa mencari pribadinya, kita datang pada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu kita perlu bersyukur atas hidup yang Tuhan kasih, makanya kita mau berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan. So, how to pray? P-R-A-Y. P yang pertama adalah praise. Waktu kita datang pada Tuhan, kita mulai dengan rasa hormat dan syukur kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Psalm 100 verse 4. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
waktu kita mau berdoa, salah satunya bisa juga kita lagi memuji menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyikan pujian kita. Makanya kalau setiap hari Minggu kita ajak teman-teman untuk praise and worship, untuk kita bisa punya habit, untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Bahkan bukan cuma waktu di gereja, bukan cuma waktu online service, tapi dimanapun kita bisa memuji menyembah Tuhan. Waktu kita menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu kita sedang menaikkan praise kita, menaikkan pujian kita pada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan juga enter His gates with thanksgiving. Thanksgiving itu dimana kita bisa berdoa, bersyukur pada Tuhan. Teman-teman hari ini udah bersyukur belum sama Tuhan? Bisa bangun pagi, bisa bernafas, bisa makan, punya orang tua, bisa jalan, badannya sehat. Itu sesuatu yang kita bisa syukuri. Teman-teman nggak pusing besok kan sekolah, masih bisa punya sekolah, masih bisa belajar. Itu juga sesuatu yang kita bisa bersyukur. So when you pray itu juga waktu kita praise, kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan. Bukan cuma minta, tapi juga kita menaikkan Tuhan, kita honor dan kita worship Tuhan kita sama-sama. Dengan nyanyian kita, dengan ucapan syukur doa kita praise God sama-sama. P-R-A-Y R, repent. Confess your sin and ask for forgiveness. Doa itu juga adalah waktu kita, misalkan kita salah, kita ngaku sama Tuhan dan kita minta maaf. Kayak misalkan contoh, misalkan ada waktu itu Raja Daud itu pernah bikin salah yang very mess, di mana dia ambil istri orang, terus suaminya dia bunuh pula. Wah, itu jahat banget. Tapi sampai ada satu nabi yang datang pada Raja Daud, ditegur, dan akhirnya Daud, oh ya, aku salah. Lalu Daud berdoa pada Tuhan, God have mercy on me, forgive me. Itu doa, teman-teman. Jadi waktu kita ada bikin salah, kita perlu minta ampun sama Tuhan. 1 John 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Jadi doa itu, karena doa itu bukan cuma minta sesuatu, tapi doa itu ada di mana waktu kita mengkomunikasikan rasa kita mengkomunikasikan pertobatan kita, di mana kita minta maaf sama Tuhan dan kita nggak akan buat lagi. So when you pray, kita juga bisa berdoa sama Tuhan, minta mercy, have mercy on me. Aku minta maaf Tuhan, misalkan Tuhan aku minta maaf, aku nggak hormat sama orang tua. Tuhan aku minta maaf, aku matanya despise my parents. Tuhan aku minta maaf, aku bohongin teman aku. Tuhan aku minta maaf, aku nyontek. Tuhan minta maaf Tuhan. So that's the way we communicate with God. Jadi waktu kita berdoa, bukan cuma minta, tapi juga kita bisa mengakui kesalahan kita. Repent. P-R-A-Y. Praise, repent, A, ask. Nah, ini yang biasanya kita suka lakukan. Ask. Kita minta kepada Tuhan. So bring your needs and requests to God. Matthew 7 verse 7. Ask and it will be given to you. Teman-teman, waktu kita berdoa, aku mau ajak, bukan hanya kita minta untuk kita, tapi kita minta untuk kepentingan orang lain. Misalkan, kita berdoa, minta Tuhan berkati orang tua kita. Berkati usaha papa, berkati pekerjaan papa, berkati mama, biar dia menjadi mama yang berhikmat. Kita doain buat orang lain. Doain buat teman kita yang ulang tahun, minta berkat mengalir. Doain buat teman kita yang susah, minta penghiburan Tuhan mengalir. Jadi jangan cuma kita doa, minta buat aku, tapi doa buat orang-orang sekitar kita. Alright, teman-teman semua? P-R-A-Y. Praise, repent, ask, yield. Yield maksudnya apa? Listening to God. Taking time to be still and hear His guidance. Teman-teman, doa itu komunikasi dua arah. Kita ngomong, Tuhan bisa ngomong. So, waktu kita berdoa, Tuhan bisa ngomong di hati, di pikiran, bahkan di telinga kita. Psalm 46 verse 10. He says,
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Be still itu bukan kita cuma diam atau pasif, tapi di mana kita punya waktu tenang, kita menanti-nantikan Tuhan. Pernah nggak teman-teman kalau misalkan lagi chatting sama teman yang kita best friend deh, kita chatting mereka, and kita sampai tungguin dia bales, dilihatin, kita anticipate berapa kali kita lihat handphone kita. Nah, to yield upon God is like that, listening upon God, dimana waktu kita doa Tuhan, contoh, Tuhan, ini aku mesti gimana ya? Aku punya 2 teman, dia berantem. Yang satu minta dibelain, satu juga minta belain. Tapi dua-duanya teman, aku mesti ngapain ya Tuhan? Tuhan bisa langsung jawab? Bisa. Tapi ada kalanya di mana kita perlu untuk bisa duduk, diam. Nanti Tuhan bisa ngomong sesuatu sama hidup kita. Makanya, firman Tuhan mengajarkan in every situation, pray. In every situation, pray. Pray itu bukan cuma harus bisa gini, berlutut, bener-bener kayak gini. Tapi lagi duduk di perjalanan dari sekolah ke rumah. Kita sambil lihat langit misalkan. Tuhan ini mesti gimana ya Tuhan ya. Kan doa itu adalah komunikasi. Tuhan mesti gimana ya Tuhan ya. Kita nantikan Tuhan, ngomong sesuatu dong, butuh hikmat Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Atau mungkin waktu lagi perjalanan, Tuhan minta ampun Tuhan, tadi aku jahat sama teman aku. Ampuni aku Tuhan. Itu doa teman-teman. Atau misalkan kita bisa praise waktu kita lihat ke langit pas jalan pulang sekolah. Tuhan, wow, the sky is so blue. Wow, thank you God. Thank you for making all these things. I really enjoy. Wow, this is wonderful. Itu baru perjalanan pulang dari sekolah. Tapi waktu kita lagi mau pergi kemana? Waktu kita lagi di kamar. Waktu lagi nonton TV di rumah. Waktu lagi holiday. Waktu lagi main sama teman. Kita bisa berdoa di segala kondisi kehidupan kita. So, teman-teman, aku mau ajak. Every situation, pray. Pray is not just about asking God for something, but it's about communicating with God. It's two ways communication. We talk and we listen from God. Dan aku percaya teman-teman, waktu kita bisa punya kehidupan berkomunikasi dengan Tuhan, kehidupan kerohanian kita tidak akan menjadi sesuatu yang statis atau membosankan, tapi kita akan lihat Tuhan bisa ngomong sama kehidupan kita. Tuhan bisa bawa kita melihat sesuatu yang kita belum lihat sebelumnya. Ada hikmat-hikmat, tuntunan Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita bisa excited. Karena Tuhan ngomong sesuatu dalam kehidupan kita. Dan apa yang aku percaya dan aku alami gini teman-teman. Waktu aku berdoa, aku berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan bisa ngomong sesuatu dalam kehidupan aku. Di saat aku butuh arahan, Tuhan kasih arahan. Di saat aku lagi sedih, minta penghiburan, Tuhan yang hibur aku. Di saat aku desperate, I'm very stressful, aku minta kelegaan daripada Tuhan, Tuhan yang kasih kelegaan. Di saat aku desperate dan very stressful, aku naikkan pujian pada Tuhan. I praise God dan di situ aku mendapatkan suatu kelegaan. So pray is not just about asking for something, but pray is about praise God, repent, ask, and yield. Dan kita untuk bisa dengar suara Tuhan sama-sama. So praying is communicating with God. Never make your prayer life just for us. But praise God, repent kalau kita ada salah. Ask God, apa yang jadi isi hati kita? And yield, be still. Kita mendengarkan Tuhan sama-sama. Amin. Thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau ajak kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan kita mau terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan sejak muda, biar teman-temanku
ditemukan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, beruntung, jadi berkat buat banyak orang. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.